warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Lilis. Bagaimana kabar Bu Lilis hari ini? Alhamdulillah. Jadi Bu Lilis ini sudah siap ya untuk pendampingan individu 4? Insya Allah. Baik Bu Lilis, kita mulai. Di pendampingan individu 4 ini kita membicarakan tentang evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran. Nah, nanti ada 3 alur, nanti ada pra-observasi, ada observasi, lalu kemudian pasca observasi. Nah, adapun fokus dari pendampingan individu 4 kali ini adalah observasi di kelasnya Bu Lilis. Untuk melihat bagaimana penerapan dari modul, ada 3, yaitu penerapan dari modul berdiferensiasi, kemudian bagaimana penerapan budaya positif di sekolah, sama penerapan pembelajaran sosial emosional. Nah, jadi itu akan PSE, itu akan diamati dengan menggunakan form lembar observasi tentunya. Kemudian fokus yang kedua adalah mengenai penilaian. Jadi dinilai bagaimana proses yang Bu Lilis kerjakan di dalam kelas tentang penilaian observasi praktik pembelajaran. Nah, itu yang akan menjadi fokus P4 kali ini. Nah, selama 1 bulan terakhir ini, apa yang sudah berjalan dengan baik bagi Bu Lilis di PGP? Bisa meletakkan, tadinya kita udah tahu tentang PSE dan tentang belum belum mengaplikasikan penuh nyatanya berarti ya aplikasinya. Ketika saya mempelajari teorinya, ternyata bagus ya. Berarti yang selama ini saya kerjakan itu udah PSE itu sendiri, tinggal mengaplikasikannya di setiap jam pembelajaran. Jadi itu yang berubah dari saya, istilahnya saya lebih menekankan kerjasama antar siswa gitu kan, budaya positif di antara mereka gitu, dan itu merubah kelas kita menjadi lebih indah. Tentunya kelasnya sesuai dengan kebutuhan siswanya Bu Lilis berarti ya. Lalu mengenai pendampingan individu sebelumnya ya, itu rencana tindak lanjutnya itu apa Bu Lilis dari pendampingan individu sebelumnya? Kemarin itu tentang aksi nyata, kita sudah ada melakukan aksi nyata. Untuk di sini sendiri kemarin saya menceritakan tentang KSE itu sendiri, PSE itu sendiri di sekolah ini alhamdulillah sudah melaksanakan dengan baik. Sekitar 2 minggu lalu di sini ada kombel. Ada kombel. Berarti kombelnya di sini tuh berjalannya berapa kali? Pekan sekali, tapi pekan kemarin kita ditiadakan karena ada Agustus ya, jadi kita sudah heboh dengan itu. Berarti ini 1 pekan sekali jalan ya gitu. Jadi pas kebetulan itu yang perdana, kemudian saya manfaatkan untuk aksi nyata. Alhamdulillah berjalan ya. Nah, lalu terima kasih Bu Lilis atas aksi nyata yang telah Bu Lilis lakukan di sekolah ini, yaitu di SMP 1 Negeri Sungai Limau ya, Kecamatan Sungai Limau. Kemudian terkait dengan Bu Lilis kan sudah mengirimkan RPP ya, RPP kepada PP pengajar praktik, dan itu sudah dilihat, kemudian sudah direvisi juga. Nah, tinggal lagi pelaksanaannya. Nah, kemudian sebelum kita adakan observasi, tentunya kita buat kesepakatan dulu dalam hal pra-observasi ini. Kemudian dalam hal pra-observasi ini tujuannya adalah bahwa kita melakukan kesepakatan dulu tentang kapan jadwalnya, kemudian di kelas berapa, lalu waktunya maksudnya, kemudian tujuan pembelajarannya apa begitu. Itu kita kesepakati dulu tanggal berapa dilakukan observasi. Nah, kemudian aspek pengembangan apa yang akan Ibu Lilis kembangkan di penjelasan tersebut, akhirnya terkait dengan 3 yang tadi, PSE, kemudian diferensiasi sama budaya positif. Nah, saya sebagai PP akan mencatat nanti di kelasnya Bu Lilis apapun itu kegiatan yang Bu Lilis lakukan bersama dengan tim gitu. Jadi tujuan pembelajaran kali ini kita akan mengambil tempat di kelas 94 pada hari Jumat tanggal 23 pagi. Kita
tujuan utama yang kedua. Kemudian saya akan mengajarkan tentang action verbs, di situ yang mana action verbs ini dan kita vocabulary tentang apa kata-kata memasak ya. Oke, tujuan pembelajaran hari ini adalah tentang agar siswa dapat memahami kata-kata berkenaan dengan vocabulary action verbs dan teaching vocabulary, yaitu kata-kata yang berkenaan dengan prosedur teks ya. Dia ada pakai masak gitu ya. Tapi yang hari ini kita cuma memperkenalkan kosakatanya dulu tentang yang mana dia merupakan kata kerja dan yang mana ini kemudian Tapi kalau hitung gini, kok hitung 2 tahun? ini kelas berapa? kelas 9. Kelas 94 ya. Kemudian area pengembangan apa yang tidak dicapai oleh siswa nanti? Kayak area pembawanya itu di bagian speakingnya. Jadi mereka akan menguasai kosakata baru yang berkenaan dengan verb yang digunakan dalam proses teks. Menguasai kata-kata baru itu ya. Nah, bagaimana dengan strategi yang Bu Lilis persiapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran ini? Saya akan membuatkan jigsaw di sini. Jadi siswanya itu pertama kita kasih kata-kata sendiri-sendiri dulu. Nanti dia akan membaca ke 5 temannya. Jadi 5 teman tadi akan bertukar kata-kata. Jadi mereka akan share kata-kata itu. Jadi mereka kan saling melengkapi nantinya. Jadi si kata-kata ini satu orang dulu dia harus mengajarkan kepada 5 orang. Jadi si 5 orang ini dia dapat 5 kata-kata dari 5 yang diajarkan. Jadi mereka saling melengkapi. Berarti modal kolaboratif bilangnya dengan metode jigsaw berarti ya. Nah, berarti satu dibagi dulu, kemudian satu ini berkeliling ke temannya dari 5 orang. Dia akan meminta kata-kata dari 5 orang. Nah, kemudian waktunya tadi sudah ya hari Jumat tanggal 23 ya, 23 Agustus 2024 di kelas 94 tadi ya dengan mata pelajaran bahasa Inggris. Mungkin untuk praobservasi ini mungkin sudah cukup jelas ya Bu Lilisnya. Tinggal penerapannya lagi di kelas, dan sebagai informasi Bu Lilis saya akan mencatat kegiatan yang Bu Lilis lakukan nanti di kelas dengan menggunakan observasi pembelajaran tentunya, yang mana nanti yang akan diamati adalah ada 3 hal ya Bu. Ada 3 hal. Yang pertama tentang mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman nantinya. Kemudian yang kedua itu adalah tentang proses belajar mengajar yang efektif, tentunya data diferensiasi, tentunya PSK dan berikutnya juga. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan asesmen, ya, asesmen dan umpan balik yang dilakukan nanti ke depan. Nah, itu poin-poin besar yang akan dinilai terhadap Bu Lilis nanti. Ada pertanyaan ini sebelum pelaksanaan? Cukup jelas ya. Baik, terima kasih. Untuk observasinya mungkin cukup, dan kita akan masuk ke kelas 94 tadi ya, dengan mata pelajaran baru. Terima kasih Bu Lilis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, teachers. I'm fine, alhamdulillah. Thank you, and you? Nice to meet you. Mulki Rasid. Apa kabar? Only 2%? Mitra nggak ada? Oh, keluar. Tapi ada ini coba. Nah, hari ini kita akan belajar tentang action verbs ya. Action verbs. Dan oke.
example, cut. Maka dia dibedakan namanya dengan action verbs. Dan ada namanya cooking vocabulary. Di sini nanti ibu akan mendata ada verbs, ada noun, ada yang kata benda dari cooking vocabulary. Ibu akan memberikan kalian satu orang satu kata, one person, one student, one word. Ya, satu orang satu kata. Oke, nah ini open your book and please merging with your pen, please. Estafet ya, jadi maju satu, dibuka ajarkan satu kata dengan cara bacanya, cari artinya ya, cari artinya ya nak ya. Edo pak. Find out the meaning in the dictionary, and then later on you will find 5 friends. Kalian akan kata-kata yang di bekas ini kalian akan menemukan artinya dulu di dalam kamus. Kalau udah kalian ajarkan ke 5 orang, nanti bacakan sama 5 orang itu kata-katanya ya. Kemudian kamu and Aris, be quick, tutu ya, tutu. Next one, sir. Bacanya oke, mix, sedang, mix, oke, tapi, wow, kan, Junaidi dan Ami. Six words ya. Gimana? One. Itu season punya kamu sendiri berarti ya. Oke. Straight, spread, dan kan fruit, bacanya. Siapa tadi yang ibu kasih fruit? How to pronounce it? Fruit. Tidak ada bunyi i ya. Fruit. Jadi ngajarin ke temannya fruit. Yes? Fruit. Artinya buah. Oke, nah karena Silvani duluan, kalian boleh stop ke Silvani ya. Karena Silvani adalah duluan, kalian boleh stop ke Silvani yang dari sana nanti siapa? Oke. Siapa yang mau stop sama kita boleh? Siapa yang
Ditambah dengan kosakata yang sudah kita punya. What is it we call it yesterday? Today ada knife? No. Nobody gets knife, right? I give you new vocabulary. Yes. Sama-sama. Knife. Knife. Who gets spoon? Who gets spoon? Spoon. Siapa yang dapat spoon? Oke, spoon. Ini masuknya kemana? Masuknya kemana? Kita masukkan ke dalam spoon. Tadi ada? Hati-hati itu, Dafa, jangan dia papain. Don't use it to stab people. Oh. Okay? Spoon. Who get this word? Peeler. Siapa yang dapat peeler? Taruhnya di mana ini? Come. Write it down. Apakah itu word? Apa kata kerjanya peeler? Peel. Can you write down it, Ami? Peel. Apa artinya peel? Pas. Yes. Peeler. 1, 2, 3. Peeler. Dalam apa verb? Kata kerjanya? Peel. Apa yang kita peel? Kentang. Pertama this one. What is it? Potato. Masuk mana dia? Now. Potato. Okay. What words we can use with this? Kemarin apa? Yang bisa kita gunakan untuk ini? Slice. Siapa yang dapat slice? Putra. Apakah itu verbs or not? Please write it down. Ayo, yang mana dia? Is it verbs or is it noun? Verbs. Slice. Apa artinya? Iris. Okay. Do you know what is it? Whisker. Siapa dapat whisker? Okay. Do you know what is it? What is it we use for? Kita gunakan ini untuk apa ya? Bikin apa? Baking cake, ya? One square. Oke. Kata kerjanya apa? Whisk. Whisk. 1, 2, 3. Alatnya? Whisker. 1, 2, 3. Whisker. You know what is it? Garlic. Ini lebih menyengat daripada onion. Do you think so? Apakah bawang putih lebih menyengat daripada bawang merah? No. Dua-duanya sama, Bu. Sama-sama yang mana yang lebih menyengat bawang merah? Sama aja. Yang mana yang lebih banyak kita gunakan? Bawang merah. What do you call this? Onion and garlic. Onion. 1, 2, 3. Onion and garlic. Ini kita nggak pronounce it C, we pronounce it K. Garlic. Okay. You know what is it? We put water and we pour it. Pour. Siapa dapat pour tadi? Okay. Pour. What is pour? Okay. Pour. It is contain water and then we pour the water. What is water? Air. I bring oil. Oil and honey. Nih oil. Pour ya. 1, 2, 3. Pour. Artinya? Artinya? Kalau I have oil,
you will find it fry pan. Tulisannya fry pan. Ukurannya berapa? Ada yang bisa lihat? Nah, jadi kalau mau beli ini kita bisa lihat ada yang 22, 20, 20, 22, 24, 26, 28, dan 30 cm. Ini namanya fry pan. Ciri-cirinya dia pendek ini. Panjangnya kita ini wok, ya. We pour the oil. Coba 1, 2, 3. We pour the oil. Oke. Fry pan. Mana this one? Garam. What is it? Salt. Di mana ini? Di sini. Nah, kalau garam ini kita pakainya kemana? Contoh masak apa? Nasi goreng. Kalau garam itu apa yang kita lempar? Apa? Ditabur atau disebarkan. Apa bahasa Inggrisnya? Siapa yang dapat? Ya, Ami? Spread. Oke. Write it down. Spread. Ada setan nggak? Apa sih kalau nenek-nenek? Atau tulisan sosial katanya, tapi tidak ada ya. Kalau kita camping, we use this for supaya tidak ada ular. Spread. 1, 2, 3. Spread. Spread the salt. Into the soup. Sebarkan garam dalam sup. Bisa ya? Next, I have this one. What is that? Sugar. What is it for? Gunanya untuk apa nih kembali? Menambahkan sesuatu. Kemana kita bisa tambahkan? Teh. Apa kata bahasa Inggrisnya menambahkan? Ada yang dapat tadi? Add. Bagaimana tulisannya? Siapa yang tahu? ADD. Very good. Yeah. Nah, bagaimana cara mengatakan? Saya menambahkan gula ke dalam teh. I add the sugar into the cup or the tea. Ya. Cup. Ini juga cup. Ini apa? Materialnya apa? What do you call kaca? Glass. Glass cup and plastic cup. Ini different ya. And then finally I have this one. What do you call this? Soy ketchup. Ternyata kecap itu dalam bahasa Inggris banyak. Chili ketchup, chili sauce ya. I have chili sauce. Chili terbuat dari cabai. Chili sauce. Kita tulis. Chili sauce. Oke. Kalian punya waktu 1 menit saja untuk menambahkan kata-kata yang belum kalian tulis ke dalam catatan kita. Silakan. Oke, 1 menit. Okay, 1 minute. And then this one, what do you call this? Apa ini? Anyone of you know? Mangkok. In English, it's a bowl. 1, 2, 3. Bowl. Peeler. Potato. Onion. Garlic. Salt. Chili sauce. Bowl. Honey. Mana bendanya tuh? Honey. Bendanya mana? Reva, mana bendanya? Oke. Honey. Boleh nggak dipanggil ke orang? Boleh. Udah biasa di Amerika sana, ya. Apa tuh panggilan untuk anak, untuk istri dan suami? Dipanggilnya madu. Tapi artinya madu nggak itu? Apa? Ayam beb. Oke, very good. Honey.
Boleh. Boleh? Boleh. Your husband call you honey? Boleh? Boleh. Udah ada husbandnya? Not here. Ya. Kalau misalnya orang lain panggil kamu honey? No way. Who are you? Call me honey. No way. Ya. Tak boleh. Nah, lanjut. Peel. Peel. Slice. 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 Apa yang di slice? Keju. Keju. Slice. Mirip keju ya? Apa yang di slice? Onion. Very good. Whisk. Whisk. Apa yang di whisk? Adonan cake. Egg. Mana bendanya? Mana tadi bendanya? Nih, this one. Egg. We whisk the egg. Ya, dipecahkan kemudian we whisk it. Oke, and then titik-titik. Oke. And then I use spatula to ini nih, bendanya spatula. Spatula. Do you know what is it? Kemarin petani nih yang dapat. Hah? Shit. Ada yang tahu omelet? Telur apa? Telur apa? Telur dadar. Telur dadar. Untuk makan telur dadar apa bedanya sama telur keju? Apa? Bahasa Inggrisnya? Whisk. Oke, good. Saya menggunakan kita untuk daging apa ya? Daging apa dulu? Daging sapi. Ayo, ada lamb, ada beef. Do you know the difference? Daging sapi. Kalian hati-hati dengan yang ini. Lamb, kambing, beef, cow, pork, trumpet. Okay, who wants to write down number one? What's the try? Hatikan, coba bilang sama temannya. Hatikan sentence-nya. Baca. I use knife to slice. Apa artinya? Aku menggunakan. Use artinya menggunakan pisau untuk terus bangin. Apa yang diiris biasanya? Onion. Very good, thank you. What do you put? What do you say? What do you say? What do you say? Excuse me. Excuse me. Excuse me. I want to go to toilet. Okay, number two. Okay, bertanya. Okay, what is it? Bilang sama temannya. Bahasa Inggrisnya? Bagus dong. I use spatula with sugar the omelet. Very good. Bawa nomor 3. Nomor 3. Ada nomor 4. Ini sih ada nih. Finalnya. Come.
pembelajaran yang telah Bulis lakukan tentang action verb ya dan cooking vocabulary dalam mata pelajaran bahasa Inggris selama lebih kurang 2 JP tadi di kelasnya 4 ya, dengan jumlah murid berapa tadi Bu Ilis? Yang tadi absen 3 orang, yang di sini ada 26 orang ya. Nah, adapun tujuan dari kita melakukan pasca observasi ini adalah melakukan refleksi ya terkait dengan proses pelaksanaan pembelajaran yang telah dilakukan tadi. Dan saya sebagai pengajar praktik akan membacakan hasil analisis data terkait dengan observasi di kelasnya Bu Ilis yang dilakukan tadi ya. Ini terkait dengan apapun yang dinilai adalah yang pertama itu terkait dengan pengembangan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid dalam belajar secara aman. Nah, yang pertama itu tentang kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Nah, kalau dalam hal ini itu menurut pengamatan saya itu Bu Lilis telah melakukan modifikasi lingkungan belajar. Jadi terlihat dengan jelas sekali anak-anak tadi dibagikan sebuah kata, kemudian mereka membagikan kata itu ke 5 orang temannya dengan model cooperative learning ya, dengan jigsaw-nya itu telah memberikan lingkungan belajar yang nyaman kepada murid sehingga mereka terlibat aktif dengan Nah, lalu dalam hal penggunaan komunikasi positif, nah di sini tampak Bu Ilis telah melakukan komunikasi timbal balik ya antara Bu Ilis dengan murid, kemudian apalagi murid dengan murid tadi ya dengan jigsaw tadi, sehingga terjadilah interaksi yang komprehensif antara guru dengan murid dan murid dengan murid juga. Kemudian dari segi empatik lagi, di mana di sini terkait dengan guru ingin tahu dan mencoba memahami sudut pandang murid. Nah, itu guru telah tampak, murid itu telah tampak mencari tahu apa yang dipikirkan oleh murid, kemudian membantu mereka menemukan kata juga dalam kooperatif learning tadi. Lalu murid sama sekali mendengarkan mereka secara aktif, jadi mendengarkan mereka, mendengarkan pendapat mereka tadi ada beberapa yang muncul, kemudian mereka mendengar kalimat, terus tidak melihat, jadi setelah dengan sikap positif mendengarkan mereka dengan aktif. Kemudian terkait dengan emosi positif guru, di sini dalam hal ekspresi lalu emosi positif selama interaksi dengan murid, nah itu tampak sekali Bu Ilis tadi telah menampilkan emosi yang konsisten ya, emosi senang, kemudian bagaimana dia tadi mendampingi murid ketika mereka dalam proses pembelajaran, kemudian ramah, antusias setelah tampak setelah proses pembelajaran. Nah, kemudian dalam hal pemberian motivasi, kemudian tadi Bu Ilis telah menggunakan kata-kata tadi ya ada good, kemudian very good, itu. Nah, itu telah tampak dalam proses pembelajaran sehingga murid menjadi termotivasi, tadi ya termotivasi, kemudian bersemangat dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian terkait dengan proses belajar mengajar yang efektif, itu di awal Bu Ilis juga tampak menyampaikan tujuan ya, menyampaikan tujuan pembelajaran tentang action verb, kemudian cooking vocabulary, kemudian sudah memastikan murid memahami tujuan pembelajaran. Namun di sini yang perlu ditambahkan adalah Bu Ilis tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas tadi di awal kan belum tampak adanya Bu Ilis membangun iya dengan muridnya, kesepakatan dengan muridnya tentang pembelajaran yang perlu ditambahkan di awal. Kemudian terkait dengan muatan visual emosional, PSE ya, terkait PSE itu dalam hal mindfulness, model teknik atau bagaimana Bu Ilis mengembalikan fokus murid itu Kak belum ada tadi, belum tampak ya, baik itu di awal, kemudian penggunaan ice breaking juga itu belum tampak tadi, itu yang perlu
jenis tambahkan gitu, so mungkin menggunakan ice breaking, kemudian menggunakan teknik stop mungkin, atau menggunakan teknik mindfulness, itu bisa dilakukan baik itu di awal atau di proses maupun di akhir pembelajaran. Itu yang perlu diperhatikan sebetulnya. Nah, lalu tentang hal mendampingi murid, nah ini terkait dengan scaffolding ya, scaffolding untuk membantu murid sesuai dengan kebutuhan muridnya. Itu tadi Bu Idris berjalan ke bangku-bangku mereka ketika mereka mengerjakan asesmen tadi yang lima itu, bagaimana Bu Idris tadi membantu mereka, mengarahkan mereka, itu sudah sama. Kemudian selanjutnya mengerjakan mereka secara mandiri, mengerjakan mereka itu sudah sama. Lalu penggunaan strategi pembelajaran ini memang kalau dari segi strategi yang memang sangat bervariasi sekali. Ada penggunaan benda-benda konkret tadi sehingga dia paham tentang benda tersebut, apa bahasa Inggrisnya apa benda digunakan. Yang keempat, kalau tadi adanya strategi tentang cooperative learning di digital tadi, sehingga murid terlibat dengan aktif kepada teman-teman mereka, terjadi kolaborasi di situ. Nah, itu yang menjadi tadi strateginya. Gitu. Kemudian dalam hal penutupan proses pembelajaran dari segi menyimpulkan pembelajaran sudah tampak tadi bagaimana murid tadi menyimpulkan pembelajaran bersama-sama dengan murid. Nah, namun di sini yang belum itu adalah refleksi. Ya, bagaimana perasaan mereka, bagaimana perasaan kamu oh ya, seperti sudah ada ya mengenai refleksi, bagaimana perasaan mereka. Kemudian ditambahkan juga mungkin Bilis bisa menggunakan emoji. Itu juga ada, mungkin ditambahkan seperti itu. Jadi kalau untuk balik itu sudah karena diberikan kembali kepada mereka yang saran juga terhadap proses pembelajaran. Kemudian asesmen terakhir ya, kalau asesmen itu sudah terjadi baik itu di proses maupun di akhir ya. Asesmen formatif juga sudah ada, di mana mereka tadi ke depan kemudian Bilis memberikan penilaian apa tadi ya, mungkin mereka melakukannya atau di proses asesmen formatif. Lalu di asesmen formatif juga memberikan 5 soal ya, 5 soal kepada murid itu sudah mereka. Kemudian kalau bisa lihat di dalam RPP-nya itu ada tentang penilaian juga. Dan ini penilaian keterampilan, pengetahuan, kemudian penilaian diri, itu ada beberapa kemudian sudah terlaksana sebenarnya. Tapi yang perlu disampaikan di sini adalah guru Bilis itu perlulah memberikan kepada murid apa yang dinilai. Kita perlu tahu, oh ini yang akan dinilai, ini poin-poin penilaiannya. Hanya ibu akan menilai di sini ini, nah, yang perlu disampaikan sedikit. Mungkin hanya itu berdasarkan data yang saya peroleh berdasarkan proses pembelajaran yang telah Bu Lilis lakukan tadi kepada anak-anak di kelas 9. Nah, terkait dengan proses ini, bagaimana perasaan Bu Lilis setelah melakukan proses pembelajaran diferensiasi tadi ya, diferensiasi konten dan diferensiasi konten tadi ya, karena kemudian ada positif juga tadi. Dan PSA juga di refleksi juga bagaimana program Bilis tentang pembelajaran anak-anak rata-rata sama ini ya, dia konsentrasi. Biasanya kalau dia udah kacau kita kasih ice breaking. Hari ini karena kondusif sekali, jadi saya sampai tidak perlu melakukan ice breaking. Biasanya kalau mereka udah serak-serak kita tinggal ini aja, hello, hai, gitu kan. Atau misalnya mereka lagi ribut sekali, nanti saya akan bilang dalam Indonesia 1 tambah 1 berapa? 2. Jadi mereka balik lagi konsentrasi. Jadi kita belajar lagi bisa and in English misalnya 1+2, 3+3, nanti mereka answer, itu udah konsentrasi dari program. Tetapi karena hari ini komputer exam, jadi saya sampai lupa. Ya, alhamdulillah pas hari ini sama disip, mereka antusias, semangat, terus real objeknya juga pak sama kita, hari ini mereka punya
membawa dua objek, saya berharap mereka betul-betul ingat minimal mereka tahu kalau minimal pisau, cepat, jadi dijelaskan dulu yang mana yang alatnya yang digunakan dan apakah seperti yang terlihat minimal. Nah itu kan kita lihat yang mana. Misalnya ada kilo, biasanya kan cuma kata videonya aja, kilo, tapi mereka nggak tahu bendanya. Kan kalau gambar sama asli bendanya mereka ingat ini kilo. Mungkin lebih nyampe, berarti lebih bagus kayak yang konkret dan Efeknya itu lebih ingat di kita sendiri sebagai teacher juga begitu. Jadi saya mencoba mengaplikasikan ke sistem, tapi saya rasa lebih berdampak dari dalam benda konkret yang nyata di depan kelas. karena saya udah coba pakai video udah ini terus metode setoran kayak baru itu kan metode setoran selama ini dia tunggal aja tidak pakai PSE, tidak dia kolaborasi. Tapi saya kolaborasikan, dia harus setor dulu temennya dan temennya setor ke dia 5 dia berbagi mereka kata-kata. Biasanya dulu saya langsung akhirnya dia lupa kan bagian. Jadi sekarang cukup satu saja, kuasai satu ini saya ajarkan mereka mengatakannya, mengucapkannya sampai dia harus mereka mengucapkan itu harus benar ya kan. Misalnya onion ya onion, peel ya peel, knife ya knife, jadi dia ngajarin sampai itu sudah membangun kayak percaya diri, percaya diri siswa itu. Jadi dia ngajarin temennya, jadi dia udah ada social emotional juga, ada yang kompetensi personal juga. Lalu tadi Bilis mengatakan bahwa lebih berdampak kalau bendanya ada real ya, real objek berarti. Apakah semua materi bisa jadi gitu? Untuk yang tersebut ini bisa, tapi kalau untuk seluruh materi tidak. Tapi kayak misalnya kayak konsep ini kita belajar congratulations, dari selamat congratulations, itu kan agak membosankan ya materi. Selamat, kamu udah selesai. Itu tidak ada real objek. Jadi saya menggunakan temennya punya buku baru, terus bilang selamat kamu punya buku baru. Congratulations kali ini. Jadi saya mencoba menggunakan apa yang kita bilang kelas ini sebagai kebetulan karena tadi kucing kita tidak punya lagi untuk saya dibawa dari jadi selalu mencoba menghubungkan dengan apa yang ada di sekitar siswa. Berarti lebih kontekstual. Kontekstual. Nah, dari pembelajaran tadi, menurut Bilis apakah ada tantangan yang mereka Ada tantangan membuat mereka apa namanya aktif. Jadi ada beberapa anak kita tuh kan dia diam aja tuh, masak diam aja. Jadi dia ada kata-kata tapi dia kayak tadi ini saya tanya, kenapa tadi dia berkata apa? Ada yang bilang. Jadi itu tantangan membuat anak ini mau mereka berganti dengan berbagi teman-temannya dan dia gitu cari tahu temannya punya apa. Yang kedua kayak misalnya kita mengajar kegiatan itu jalan dengan efektif, karena kalau kolaboratif ini kalau kita tidak bisa mengajar yang melakukan pasti mengambil. Jadi saya mencoba menyelesaikan simple tapi sesuai waktunya, sesuai kebutuhan, tidak banyak gitu, sedikit tapi enak. Jadi esensial. Jadi dia cukup satu, pakai satu, minta 5. Tidak overload juga siswanya. Jadi saya berusaha menerapkan bahwa assignment itu diterima itu mudah. Jadi saya tidak memberi pekerjaan yang banyak. Kalau latihan pasti 5 orang. Yang penting mereka harus apa yang saya ajarkan mereka. Itu salah satu tanggung. Lalu dari pembelajaran tadi juga, apa yang menurut Bilis perlu diperbaiki? Tadi yang betul kata ibu tadi saya memberi kesepakatan pada siswanya sama itu. Yang kedua SBP bisa saling tim ya. Maunya tadi di awal ada SBP yang jangan kan. Saya mau SBP. Yang ketiga tadi apa yang saya nilai dari siswanya saya beritahu. Terima kasih atas feedback ya. Nah, menurut Bilis, apakah proses pembelajaran tadi sudah mencapai tujuan pembelajaran yang telah diluluskan? Sepertinya alhamdulillah Berarti dari cara mengajarnya sudah mencapai tujuan ya. akan mereka menggunakan kata ini untuk menggunakan words digunakan pada kata benda. Kemudian
depannya lagi setelah pembelajaran kita main materi ini ya. Apa aktivitas apa yang perlu dikembangkan ke depannya oleh Yang kedepannya mereka akan mempraktekkan how to use it. Jadi kalau tadinya mereka kan cuma satu kata, satu kalimat, mereka akan menggunakan beberapa urutan gitu. First, second, jadi mereka akan menggunakan ke bawah ini mempraktekkan how to cook sama how to use sama. Jadi mereka akan membuat sesuatu, misalnya omelet, kan udah bayar. Jadi mereka akan mempraktekkannya. Makanya dikasih kata-katanya dulu. Gimana mereka mau masuk ke sana kalau kata-katanya mereka tidak mampu. apa yang hendak dicapai oleh murid dari aktivitas ini? Yang kami capai itu mereka mencapai kemampuan untuk berbicara aktif. Kemudian mereka tahu dan menguasai how to say, how to pronounce, bagaimana mereka mengatakannya, dan mereka paham makna apa yang dia buat. Tentang prosedur teks itu kan sama sekali di kelas 9 mereka menguasai. Saya harap Apa yang menjadi ukuran keberhasilan dari aktivitas pengembangan? kalau saya simpel aja, mereka berani, mereka mau mencoba, walaupun salah-salah, saya tidak masalah ya. Mereka mau belajar, maju ke depan, tampil, itu sudah berhasil. Mereka mau mencoba, maju ke depan, dan untuk melaksanakannya dengan baik, berarti mereka siap. Dan saya akan memberi reward very good, excellent. Dan mengirim nilai yang bagus. Lalu apa yang menjadi faktor pendukung keberhasilan aktivitas pengembangan? Pendukungnya pertama saya harus menyiapkannya dengan baik. Misalnya seperti pembelajaran ini saya harus mendukung apa, saya harus mendukung strategi itu yang mendukung. Yang kedua, murid yang mau kooperatif. Saya dari kelas ini saya mau yang kooperatif nih dari saya main kelas 1 sampai kelas 85 tapi mereka tidak bersedia untuk melakukan ini kalau yang pada tahun datang itu ini kelas 9 ini tanya sama akses di sini masa pasien kooperatif dan biasa juga mereka berorganisasi murid yang kooperatif itu sangat mendukung kita belajar. Kalau di siswa aslinya ini ada beberapa orang yang bisa mendukung kita pembelajaran dengan baik di rumah dan muridnya mau Lalu bagaimana dengan murid yang tidak kooperatif? Sedangkan mereka harus saya mencoba PSI, saya dari sofa yang ada di sini, alhamdulillah. Saya mau sekali di sini, dia tahu dia apa berpengalaman teman sebelahnya. Dari pengalamannya seperti ini. Maka di sini saya ada di posisi di sini itu sangat kuat di ketika kita kasih PSI, kemudian dia interaktif dengan teman-teman. Itu salah satu keberhasilan ya. Sebuah keberhasilan kan. Dan tadinya dia kan nggak mau tuh kayak gini ya. Tapi kan ada kebijakan sama dia introvert, iya introvert atau apa. Jadi dia harus maju ke pasangan karena memang harus memaksakan dia gitu. Kalau tidak bisa ditanggung dia. Kalau dia udah Lalu aktivitas pengembangan ini rencananya nanti kapan akan dilakukan? yang ini adalah Berarti ini mempraktikkan ini kalau yang sudah rencanakan sudah kita laksanakan sudah kita akan datang juga di kelas-kelas ini berarti masih di kelas ini berarti ya? masih di kelas ini dan kelas-kelas lain Bukan minggu depan. Mungkin cukup menulis tentang refleksi kita hari ini dan dia sudah menyampaikan juga tadi bagaimana perasaannya, kemudian sudah tercapainya tujuan pembelajarannya dan aktivitas kedepannya yang akan dikembangkan terkait dengan ya tentang STEMPOR sama cooking atau dari tadi ya kemudian untuk TI 5 ya
pasca motivasi. Nah, di modul 2.3 dulu itu kan ada karena ya kita sudah melakukan motivasi dengan melakukan sejarah dari guru IPS dengan kita pada IPS yang nanti kita melakukan kesepakatan kan kemudian setelah PI 4 ini berdasarkan kesepakatan di saat itu di kita dulu harus melakukan aplikasi ke ibu sudah tinggal pasca aja. ya itu ketika observasi dan sudah diberikan penilaian juga seperti itu dengan menggunakan observasi yang kali ini di nah nanti boleh serahkan ke PP-nya yang disebut kemudian di PI sana barulah dilakukan pasca observasi dan didampingi oleh PP-nya tentu terkait dengan pelaksanaan pembelajaran kemudian terkait dengan pembelajaran daring yang ada di PPS jika ada kendala maka Bulis bisa berkonsultasi dengan fasilitator. Nah, kemudian terkait dengan PI 4 ini ya kebetulan tadi dari observasi kemudian observasi lalu sekarang pasca observasi kita refleksi lagi tentang PI 4 ini menurut Bulis apa yang sudah baik dari PI 4? Alhamdulillah dengan PI saya mendapatkan proses ini saya mencoba menerapkan menyampaikan dengan baik dan saya dan ini yang paling penting kalau saya kalau di kemudian menurut Bulis apa yang perlu diperbaiki pada PI selanjutnya? Di PI 4 ini ya, sejauh apa PI 4 ini bisa membantu Bulis untuk mengimplementasikan pembelajaran menurut apa? Karena tadi saya berpikirnya membuat ya kesepakatan dulu dengan belum kalau misalnya saya ada yang saya akan memperbaiki lagi Ya, baik Bulis mungkin cukup ya untuk PI 4 ini Bulis sudah refleksi dan jangan lupa di PI 5 dipersiapkan untuk pasca observasinya karena nanti akan didampingi oleh Bulis ada cukup ya. Jadi PI 4 sudah cukup sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi lah kepada Bulis terkait dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid baik itu dalam hal objektifnya maupun PSE-nya dan diferensiasi. Kemudian mungkin itu cukup ya. Jika tidak ada lagi yang perlu dipertanyakan, sampai jumpa di PI 5. Terima kasih Bulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.